Tes tes cek sound. Ya, kembali lagi teman-teman. Oke, jadi di video sebelumnya, video saya yang membahas tentang mana ya? Nah, ini nih, yang market hijau namun kita harus tetap berhati-hati ya. Jadi video saya tanggal 19 Juni itu ada komentar dari EG Channel 4866. Terima kasih Bang udah mampir ya sebelumnya by the way. Jadi ada komentar untuk saya membahas tentang token Rose ya. Rose. Jadi kita sekarang langsung aja bahas token Rose ya. Pertama kita masuk ke Coin Market Cap. Kemudian, nah di sini ada sedikit masalah ya. Jadi ketika saya ketik Rose ini, jadi ticker name token bernama Rose ini banyak ya. Jadi ada 4. Namun saya sudah juga lihat satu-satu ya. Jadi untuk ketiga Rose ini atau 2 Rose ini adalah token atau meme token ya, meme coin. Jadi saya sepertinya kalau untuk meme coin itu nggak perlu bahas mungkin ya, karena ya apa yang mau dibahas gitu dengan token tanpa utilitas. Token jadi untuk analisa meme token itu lumayan tricky ya, tapi yang jelas untuk meme coin atau meme token itu yang penting dia sedang hype lah gitu. Jadi teman-teman cukup bandingkan atau cukup analisa dari segi followers Twitternya, kemudian follower atau pengikut dari Telegramnya. Yang jelas memang sosmednya ya. Jadi meme token itu memang akan sangat bergantung kepada komunitas. Juga mungkin teman-teman lihat dari market cap itu terlalu kecil juga riskan ya untuk meme token. Terlalu besar juga mungkin nggak ada sih meme token yang besar. Jadi memang harus atau usahakan market cap yang memang nggak kecil-kecil amat gitu. Jadi agak mau naik sedikit dari kecil lah gitu. Kalau misalkan batasan kecilnya itu 10, ya mungkin teman-teman bisa mencoba peruntungan di meme token yang market cap-nya 11 gitu. Jadi nggak terlalu besar juga, tapi yang jelas tidak kecil gitu ya. Nah, jadi yang saya akan bahas kali ini adalah ticker name Rose-nya ini nih, Oasis Protocol. Ya. Oke. Nah, kalau Oasis Protocol ini sebetulnya memang dia fokusnya di roll up ya, kalau nggak salah saya pernah baca juga. Nah, di sini Oasis is the pioneering layer 1 blockchain. Jadi dia fokus di layer 1 dengan desain to enable skalabilitas dan kerahasiaan komputasi lah gitu ya intinya. Oasis is home to Sapphire, the first confidential EVM that empower Web3 and decentralized AI development to build the apps with smart privacy natively on Oasis or the other EVM-based chain. Okay. Rose is the native token of Oasis Network atau Oasis Protocol ya. Used for the gas fee, staking, delegation, and governance. Jadi memang tokennya atau ya token si Rose ini bisa digunakan untuk gas fee, staking, delegasi, dan governance. With a unique layered architecture, Oasis present the optimal building and execution environment for DeFi, AI, GameFi, NFT, dan Metaverse. Dan juga data tokenized and DAO governance. Jadi memang karena dia fokusnya salah satunya ada di privacy gitu ya, ini tentu akan sangat bisa diandalkannya untuk pembuatan seperti DeFi atau AI mungkin atau pemrosesan data juga untuk DAO governance itu juga bagus ya karena saat ini memang isu security memang sedang naik juga. Oasis also has native support for rollup and the consensus layer. Jadi memang sekilas untuk si Oasis ini ya dia adalah pionir dari layer 1 blockchain dan dia fokusnya kepada
skalabilitas dan kerahasiaan atau ya komputasi rahasia, atau mungkin kita bisa sebut fokus ke security gitu ya. Nah, itu adalah utilitas dari token itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari websitenya, kita coba lihat. Nah, ini nih. Jadi Oasis Smart Privacy for Web3 and AI. Oh, jadi memang dia dikhususkan untuk privacy gitu ya, smart privacy, bahkan dia mengklaim smart privacy for Web3 dan AI. Jadi memang dia fokus ke AI. Jadi mungkin dia juga bisa masuk ke dalam pertama narasi privacy masuk, kemudian narasi layer 1 juga masuk, juga ditambah ke narasi AI ya. Jadi dia sudah jelas masuk ke dalam 3 narasi ya. Ya, kalau kita lihat sekilas dari websitenya dia cukup bagus ya, powerful juga. Nah, di sini ada pioneering. Oh, jadi memang dia pertama ya yang membuat smart privacy untuk Web3 and AI. Nah, di sini ada smart privacy, scalable and secure, interoperable by design. Oke. Nah, di sini juga ada arsitektur layernya ya. Jadi dia berada di dalam jaringan Ethereum, kemudian dia masuk ke layer satunya yaitu Oasis Privacy. Nah, dia kemudian membuat EVM ya. Nama EVM-nya Sapphire atau gimana ya cara itunya. Nah, di dalam Sapphire ini ada layer-layer yang lumayan layering atau bertumpuk juga ya. Nah, di sini ada konsensusnya, dia menggunakan apa nih? Oke, oh dia juga menggunakan konsensusnya proof of stake ya. Jadi dia berjalan atau dengan cara menyimpan ya. Jadi tidak lagi menggunakan proof of work yang kita tahu itu akan menyedot sekali banyak biaya ya untuk listrik dan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke bawah. The only confidence in EVM for. Jadi memang dia menekankan beberapa kali dia itu adalah khusus gitu ya untuk Web3 dan AI. Build privacy enable the apps that scale. Oke. Nah, sebentar. Fitur di apps. Nah, ini juga banyak nih. Untuk fiturnya lumayan banyak. Ini teman-teman bisa baca-baca sendiri juga untuk melihat lebih detail ya. Jadi dari satu fitur ke fitur lainnya. Nah, ini use case khususnya dia tentu saja biasa digunakan untuk decentralized AI ya. Jadi AI yang terdesentralisasi, kemudian DeFi tentu saja. Nah, di sini ada account abstraction. Nah, di sini apa nih maksudnya? Manage private key, oke. Encrypt or decrypt data and handle cryptography function. Bagus. Jadi dia juga ternyata memang selain di AI fokus banget di privacy ya. Di sini ada dia bilang untuk memanage private key, kemudian dia bisa enkripsi dan dekripsi data. Kemudian juga dia menghandle cryptography function ya. Ini bagus juga untuk teman-teman main misalkan. Sepertinya ini kalau misalkan di narasi security naik, jelas si OSIS protokol ini juga akan ikut naik ya. Kalau kita lihat dari function-function atau fungsi-fungsinya. Kemudian juga dia bisa digunakan untuk gaming dan NFT, kemudian DAO-nya atau untuk government. Oke, seperti biasa ya, ini untuk tokennya bisa di staking juga. Nah, ini partnernya mungkin ya. Jadi partnernya dia sudah partner juga dengan Ocean. Yang kita tahu dia sudah bergabung atau merger menjadi ASI ya. Super AI. Ini juga bagus, menandakan dia networkingnya bagus ya, atau partnernya bagus. Crash, Delta DAO, Seller, Illuminex juga bagus. Polychain juga dia sudah masuk, bagus banget. Pixel, Revolut, oke.
Nah, ini ada blok. Oke. Oke, jadi untuk sekilas ya memang token ticker name token si Rose ini atau Oasis Protocol ini bagus ya. Jadi memang kelebihan pertama dia ada privacy tinggi ya. Jadi dia juga tadi saya baca menggunakan Trusted Environment atau TII. Nah, ini di sini. Nah, Security and TII. Nah, ini adalah Trusted Execution Environment. Jadi untuk melindungi privacy data, jadi cocok nih untuk kebutuhan tingkat atau kebutuhan privacy tinggi ya. Ini cocok banget. Kemudian dia juga menawarkan skalabilitas. Nah, di situ tadi kan kita lihat arsitekturnya dua lapis ya, memisahkan konsensus dan eksekusi komputasi protokol itu sendiri. Nah, di sini nih. Ini menurut saya juga salah satu kelebihan ya. Jadi dia mencapai skalabilitas tinggi dibandingkan dengan blockchain lain dengan layering 2 ini nih. Dua layering atau paradigm 2 ini. Kemudian tadi juga dibahas ya, salah satu memang kelebihan yang lain adalah keamanan. Jadi konsensusnya menggunakan kombinasi di sini ada proof of stake dan juga paradigm nih atau BFT untuk menggabungkan kecepatan tinggi dan keamanan tinggi. Kemudian juga dia ada smart contract dengan Rust ya, programming Rust. Jadi menggunakan bahasa pemrogramming Rust untuk meningkatkan smart contract-nya ya. Jadi dia memungkinkan untuk pengembang lain juga bisa mengembangkan karena bahasa programnya sama nih, yang pakai Rust gitu. Jadi bisa dengan mudah diaplikasikan di si Oasis protokol ini. Ya juga jelas Oasis mendukung berbagai jenis ya, termasuk DeFi tadi, DeFi dan aplikasi dengan kebutuhan privacy tinggi. Kemudian juga memang pengembangan ekosistemnya yang masih aktif ya. Tadi kita lihat dia juga ada merger atau bukan merger, partner dengan Ocean gitu ya. Nah, itu akan mendorong kedepannya akan ada inovasi-inovasi mungkin ya. Nah, itu adalah kelebihan. Jadi untuk kekurangannya pun ada ya menurut saya. Jadi untuk si Ocean protokol ini kekurangannya dia kompleksitasnya tinggi ya. Jadi dia kan tadi menggunakan TEE atau Trusted Execution Environment dan arsitektur yang tadi ya, yang dua lapis itu. Nah, ini membuat protokol Oasis juga lebih kompleks untuk diimplementasikan. Jadi akan lumayan rumit untuk developer mengembangkan atau deploy di protokolnya si Oasis ini gitu. Kemudian adopsi dan penggunaan awalnya ini juga masih karena dia masih baru ya, jadi dia harus menghadapi tantangan beberapa ekosistem yang sama nih. Kemudian yang selanjutnya juga ketergantungan gitu. Dia juga ketergantungan pada teknologi tertentu. Nah, dia balik lagi nih. Karena menggunakan Trusted Execution Environment ini juga ada kekurangannya ya. Jadi keberhasilan protokol ini dapat dipengaruhi oleh keberlanjutan perkembangan itu sendiri. Jadi kalau misalkan memang untuk securities gitu ya, itu kita harus update terus-menerus berkala karena memang ancaman atau serangan itu akan selalu upgrade. Jadi memang pencuri atau hacker itu selalu akan upgrade dirinya ketika dia tidak berhasil mendobrak istilahnya pintu satu, dia akan mencari cara untuk entah itu naik genteng kah, entah itu menjebol lewat jendela kah. Jadi itu memang akan menjadi ketergantungan si Oasis nih, si Oasis protokol. Dia harus mau nggak mau harus selalu update tentang security atau fitur TII ini nih. Nah, kemudian yang terakhir memang ini cukup tricky untuk si Oasis ya. Jadi si Oasis ini akan bersaingan langsung dengan platform lain yang memang sudah tinggi ya. Jadi ada beberapa token yang mirip-mirip teman-teman. Mirip-mirip use case dan utilitasnya. Yang pertama ada Zcash. Kita tahu sendiri Zcash itu dia juga bahkan menggunakan Zero Knowledge Proof gitu ya. Atau ZK Knowledge. Kemudian kedua ada Cosmos
atau Matic atau Cosmos ya. Cosmos. Nah, ini juga blockchain-nya dirancang untuk memungkinkan komunikasi antar blockchain nih. Nah, ini bahkan Oasis belum bisa. Kemudian Cardano atau ADA, dia juga sama menggunakan proof of stake nih. Kita tahu sendiri proof of stake-nya ADA itu bagus ya. Nah, kemudian Tezos juga sama menggunakan proof of stake. Bahkan dia memungkinkan protokolnya untuk ditingkatkan tanpa perlu hard fork seperti Cardano atau ADA. Kemudian yang keempat itu ada Polkadot ya. Ya, kita juga tahu Polkadot blockchain dengan parachain yang bertujuan meningkatkan interoperabilitas dan skalabilitas juga keamanan. Itu juga sama ya. Jadi utilitasnya sama Oasis Protocol. Yang terakhir juga ini saingan beratnya dari semua ada Ethereum 2.0. Ini jelas kalah semua, bahkan Oasis pun mungkin masih berada di jaringannya si Ethereum. Nah, jadi untuk memang secara utilitas mungkin bisa saja kalah atau tersingkirkan dari token-token besar atau koin-koin besar atau proyek-proyek besar. Namun mungkin secara harga, nah kita langsung bahas ke harga. Nah, mungkin si Oasis ini market cap-nya belum terlalu besar dibanding ke beberapa saingan tadi ya. Jadi Oasis ini masih di 600 ribuan market cap-nya, which is itu adalah market cap ya small to medium ya. Atau medium baru masuk, medium awal-awal. Jadi itu akan bagus untuk teman-teman yang memang niat invest atau trading mungkin ya. Nah, namun harus selalu diperhatikan memang untuk masuk ke dalam suatu project yang market cap-nya kecil. Ini teman-teman harus matang benar dengan fundamentalnya dan pastikan memang tokennya selalu aktif. Kita bisa cek aja di Twitternya, entah di Telegramnya. Jadi pastikan token itu selalu aktif di sosmednya minimal ya. Kayak gitu. Nah, itu aja sih penjelasannya. Mohon maaf juga nih kalau misalkan memang berbelit pembahasan untuk si token Oasis. Oke, mungkin untuk penutup saya langsung bahas coba lihat market outlook-nya. Rolls ticker name-nya apa nih? Saya nggak tahu nih. Apakah Rolls USDT? Nggak ada nih. Oh, sorry. Nah, di sini nih ada nih. Oke, nah ini di time frame daily ya, teman-teman. Saya coba petakan dulu. Di sini ada oke. Kita pindah ke time frame per 4 jam dulu. Oke, jadi nah di sini memang untuk si Rose ini structure marketnya sekarang sedang ada di fase bearish atau penurunan ya. Jadi teman-teman harus waspada dulu. Di sini kita lihat ada akumulasi atau sebentar. Nah, jadi ini sebetulnya di kotak ini adalah demand ya. Atau bahkan sudah demand namun harga dia sudah breakout dari supportnya. Juga kita lihat di sini ada detail kecil dia sedang akumulasi. Akumulasi namun berarah ke trend bearish ya atau penurunan. Jadi teman-teman hati-hati banget untuk yang mau beli. Ini kalau secara kasat mata atau lihat dari structure marketnya, dia sedang mengalami penurunan ya teman-teman. Jadi penurunannya bisa sampai sebentar. Ya kurang lebih seperti ini. Nah, dia di sini adalah konsolidasi. Nah, kemudian dia harusnya bisa turun ke area bawah sini nih di 0,08093. Ini dia akan tes dulu. Jika dia berhasil breakdown lagi, dia akan tentunya turun lebih jauh lagi ya. Karena kita lihat di sini sekilas memang stochastic RSI-nya sudah tidak bersahabat. Dia sudah berada di level overbought ya atau terlalu banyak beli, jadi dia saatnya untuk turun dulu nih. Bahkan dia sudah menukik. Nah, ini tinggal waktu aja dia harusnya turun nih. Jadi untuk saat ini memang market structure-nya sangat jelek untuk
kita beli ya. Jadi teman-teman mungkin bisa tunggu ketika harganya di sini, nanti tunggu lagi market structure-nya, kita lihat lagi arahnya akan kemana. Yang jelas kalau dia misalkan memang breakdown atau tembus lagi ke bawah, dia akan ke bawah lebih jauh. Oke, jadi simpel ya teman-teman untuk market outlook-nya, karena memang ini kelihatan banget dia akan turun. Oke, segitu aja paling pembahasan kali ini untuk token atau untuk project Oasis Protocol dengan ticker name bernama Rose. Ya, oke gitu aja. Terima kasih yang udah komen untuk Bang Ega Channel ya. Ega Channel 4866. Terima kasih. Ditunggu juga untuk teman-teman yang memang mau dibahas, boleh banget tinggal di komen aja ya. Oke gitu aja. Makasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.